Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Skybird Nine Flying Wings. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan dari pemimpin sekte-sekte angsa emas saat itu. Setelah mendapatkan gulungan ini untuk membuat teknik dao terbang, Xiao Yan telah sering mempraktikkannya dan mendapatkan pemahaman tentang pembuatan benda ini. Secara keseluruhan, Skybird Nine Flying Wings memang memiliki beberapa poin unik. Dari sudut pandang tertentu, mereka dapat dianggap sebagai jenis sayap terbang yang berevolusi. Ini karena tingkat kekuatan dari teknik dao terbang semacam ini sepenuhnya ditentukan oleh bahan-bahannya. Jika bahan yang digunakan untuk membangunnya berkualitas tinggi, itu akan sangat membantu bahkan beberapa ahli dari kelas Dozong. Namun, jika bahan-bahannya tidak sesuai, itu tidak akan banyak membantu. Bahan terpenting dalam menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings adalah sayap dari beberapa magical beast terbang. Menurut catatan pada gulungan itu, 9 sayap terbang Luo Yantian diciptakan dari sayap binatang sihir peringkat 6. Mereka tidak benar-benar dianggap sebagai siswa kelas atas. Namun, kecepatan terbangnya adalah sesuatu yang bahkan Medusa tidak bisa mengejar. Jika mereka tidak meluncurkan serangan diam-diam malam itu, akan sangat sulit untuk mengambil nyawa orang ini. Bagaimanapun, begitu dia gagal mengalahkan lawannya, dia bisa terbang begitu saja. Dengan kecepatan Skybird Nine Flying Wings, siapa yang bisa menyusulnya? Setelah mendapatkannya saat itu, Xiao Yan sangat mendambakan metode pembuatan Skybird Nine Flying Wings. Namun, setelah pemahamannya meningkat, dia juga memahami kesulitan pembuatan benda ini. Selain itu, dengan karakter Xiao Yan, dia secara alami akan menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk membuat set yang bagus daripada menemukan beberapa sayap magical beast untuk membuat angka. Oleh karena itu, benda ini telah ditempatkan di dalam cincin penyimpanannya dan jarang dipikirkan sampai kemunculan mayat makhluk ajaib misterius ini, yang jelas memiliki asal yang luar biasa. Hati Xiao Yan cukup puas dengan mayat kering magical beast ini. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia dapat secara samar-samar merasakan bahwa sayap tulang putih seperti permata mengandung energi murni yang menakutkan. Oleh karena itu, dia agak mempercayai lelaki tua itu ketika dia mengatakan bahwa binatang ajaib ini adalah salah satu yang akan memasuki peringkat ke-8. Lagi pula, sayapnya masih bisa memiliki energi yang menakutkan bahkan setelah mati sekian lama. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan menyaksikan hal seperti itu. Mata Xiao Yan menyipit saat mereka perlahan menyapu mayat kering dari magical beast yang sangat besar. Dia mengangguk sedikit kemudian. Dia dapat memastikan bahwa jika dia menggunakan sayap tulang seperti permata ini untuk memperbaiki sayap terbang 9 burung langit, kecepatannya pasti akan lebih cepat daripada Luo Yantian. Jika dia memiliki sayap terbang seperti itu, kemungkinan besar tidak akan ada orang di kelas Dozong yang bisa membandingkan dengannya dalam hal kecepatan. Dia mungkin tidak bisa menang jika dia bertarung dengan beberapa elit Dozong, tetapi seharusnya tidak terlalu sulit jika dia ingin melarikan diri. Ziyan, yang terbungkus jubah hitam, tiba-tiba gemetar saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan. Meskipun gemetar ini sangat kecil, itu masih dirasakan oleh Xiao Yan sejak dia dekat dengannya. Dia segera bertanya dengan suara lembut dan ragu, "Ada apa?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, saya mulai merasa agak tidak nyaman saat mayat magical beast ini muncul. Ziyan mengedipkan matanya di bawah jubah hitam saat dia berbicara dengan suara lembut yang agak hilang. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pikiran luar biasa tiba-tiba melintas di hatinya. Dia berbicara dengan sikap tidak percaya, bahwa mayat magical beast ini tidak ada hubungannya denganmu, kan? Ziyan awalnya sejenis magical beast yang agak misterius. Selain itu, tidak ada yang tahu jenis magical beast miliknya karena ketidakmampuannya untuk berubah kembali ke bentuk aslinya. Namun, menurut apa yang dikatakan oleh penatua pertama Suqian, Ziyan dibawa kembali olehnya dari dalam pegunungan.
mayat magical beast misterius di depannya ini juga sesuatu yang telah ditemui oleh Black Emperor Sekte secara kebetulan di hutan pegunungan. Mungkinkah ada hubungan antara keduanya? Mungkin, mayat magical beast yang dikeringkan ini adalah salah satu dari orang tua Ziyan. Petik 2. Kaulah yang memiliki hubungan dengannya. Ziyan berbicara dengan cara yang agak marah dan tidak senang. Ada telepati darah antara magical beast. Jika mayat magical beast ini memiliki hubungan dengannya, Ziyan pasti bisa merasakannya. Namun, ketidaknyamanan yang dia rasakan bukanlah perasaan seperti ini. Sebaliknya, itu seperti pertemuan musuh alami. Perasaan yang akan menyebabkan kedua belah pihak merasa tidak nyaman. Tentu saja, mayat magical beast sudah kehilangan jejak kehidupan dan secara alami tidak akan merasakan ketidaknyamanan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas lega saat mendengar kata-kata Ziyan. Jika mayat magical beast ini terkait dengannya, Xiaoyan tidak akan berani memisahkan mayatnya untuk menggunakannya untuk membuat Skybird Nine Flying Wings, tidak peduli betapa dia sangat ingin. Mungkin kamu memiliki perasaan seperti itu karena kekuatanmu lebih rendah dari mayat magical beast ini. Indra magical beast jauh lebih tajam daripada manusia. Xiaoyan menepuk kepala kecil Ziyan saat ia menghibur dengan senyuman. Iya, Ziyan mengangguk dengan sikap tertekan. Pupil seperti permata, yang berisi warna ungu, tanpa sadar berhenti di tubuh magical beast yang sangat besar. Alis tipisnya menjadi vertikal. Item yang agak tidak biasa yang sedang dilelang ini memang menarik perhatian cukup banyak faksi besar di kursi VIP. Seekor binatang buas yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Ini adalah keberadaan yang cukup mengerikan bagi siapapun yang duduk di tempat ini. Jika binatang terkuat ini masih bernapas, orang-orang yang sangat kuat di dalam tempat pelelangan itu akan menggosok minyak di bawah kaki mereka dan melarikan diri pada saat pertama mereka bisa. Pada tingkat mereka ini, mereka memahami lebih jelas daripada orang biasa, keberadaan menakutkan macam apa binatang buas yang akan menerobos ke peringkat 8 itu. Namun, untungnya ini hanya mayat magical beast tanpa jejak kehidupan. Selain itu adalah jenis yang telah mengering selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Dengan cara ini, orang-orang yang duduk di tempat ini tidak menyembunyikan rasa ingin tahu di dalam hati mereka. Beberapa faksi di sekitar memulai diskusi pribadi. Dari kelihatannya, mereka tampaknya memiliki ketertarikan yang cukup untuk hal ini. Di antara mereka, orang-orang tua dari Demon Flame Valley adalah yang paling bersemangat dan energi dalam diskusi mereka. Pria tua berambut putih di panggung pelelangan tersenyum ketika dia melihat ke kursi VIP tempat percakapan pribadi pecah. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dengan toko terkaya. Hanya mereka yang benar-benar bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Black Emperor Sekte. Haha, semuanya. Sejak Black Emperor Sekte kami mendapatkan mayat magical beast ini, kami telah mengawetkannya dengan sempurna dan tidak membiarkannya mengalami kerusakan. Selain itu, saya dapat menjamin kepada semua orang bahwa Sekte Kaisar Hitam kita tidak pernah menyentuh mayat magical beast ini. Dengan kata lain, kami juga tidak yakin dengan apa yang ada di tubuh magical beast ini. Demikian pula, kami tidak menyadari apakah ada monster core yang akan menembus ke peringkat ke-8 di dalamnya atau tidak. Petik 2. Kata-kata lelaki tua berambut putih itu tidak diragukan lagi adalah sebuah bom yang memiliki daya tembak yang besar. Semua orang tahu bahwa seluruh tubuh dari jenis binatang buas terkuat ini bisa dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa digunakan sebagai baju besi dan cakarnya bahkan lebih tajam daripada beberapa senjata yang dibuat dari logam. Tentu saja, yang paling penting adalah monster core-nya. Bisa dibayangkan kekuatan menakutkan macam apa yang terkandung dalam monster core yang akan menembus ke peringkat 8. Nilai semua ini sulit diperkirakan. Oleh karena itu, kata-kata yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu secara instan menyebabkan nilai dari mayat magical beast ini melambung tinggi. Berhenti mengatakan omong kosong lagi. Sebutkan saja harganya. Petik 2. Percakapan pribadi terdengar berulang kali di tempat pelelangan.
Beberapa saat kemudian, seorang pria di kursi VIP akhirnya berteriak dengan ketidaksabaran. Senyum di wajah lelaki tua berambut putih itu tidak berkurang ketika mendengar teriakan ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit ke tempat pelelangan dan berkata sambil tersenyum, "Semua pelanggan, kupikir semua orang tahu betapa hebatnya nilai dari Magical Beast yang akan menerobos ke peringkat 8. Koin emas tidak dapat mengukur nilainya. Makanya, untuk lelang ini, kami tidak akan menjualnya untuk emas. Sebaliknya, kami akan melakukan perdagangan barter." Petik 2. Cukup banyak orang di kursi VIP mengerutkan kening ketika mereka mendengar permintaan lelaki tua berambut putih itu. Mereka segera terdiam. Bagi mereka, mereka selalu bisa mendapatkan lebih banyak koin emas begitu habis. Mereka tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sesuatu seperti uang. Namun, jika mereka harus menukar item dengan yang lain, mereka setidaknya harus mengeluarkan beberapa barang yang benar-benar berharga untuk ditukar dengan mayat Magical Beast ini. Namun, siapa yang tidak memperlakukan sesuatu setingkat ini sebagai harta karun yang harus disimpan? Mereka akan merasakan sakit fisik jika diminta untuk mengambil harta itu untuk ditukar dengan sesuatu. Selain itu, cukup banyak dari mereka yang duduk di kursi VIP berencana meninggalkan harta karun mereka untuk barang terakhir. Mereka akan menggunakannya untuk bersaing memperebutkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun senyuman di wajah lelaki tua berambut putih itu tetap ada di wajahnya saat dia melihat ke arah pelelangan, yang telah menjadi sunyi, beberapa keringat mulai merembes dari dahinya. Mayat Magical Beast ini sebenarnya tidak seberharga yang dia katakan. Jika tidak, Sekte Kaisar Hitam tidak akan membawanya untuk dilelang. Binatang ajaib ini telah mati selama bertahun-tahun. Setelah membusuk seiring waktu, sudah tidak banyak energi yang tersisa di tubuhnya. Selain itu, mereka telah menggunakan teknik rahasia untuk mendeteksi bahwa darah yang terkandung di dalam mayat kering ini sangat sedikit sehingga menyedihkan. Adapun monster core, asteris batuk asteris, mereka tidak merasakan apapun. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang membeli mayat Magical Beast ini harus bersiap untuk berjudi. Jika ada monster core, darah cair, atau hal lain seperti itu, mereka akan mendapat untung. Orang-orang di kursi VIP ini bukanlah orang bodoh. Mereka sama-sama menyadari hal ini. Jaminan dari lelaki tua berambut putih itu seperti janji dari pelacur di mata mereka. Tidak ada kredibilitas untuk itu. Makanya, banyak orang yang tidak tahu apakah mereka benar-benar ingin menawar. Menit demi menit, waktu mulai berlalu. Suasana di dalam tempat pelelangan tetap diam. Pada saat ini, rompi lelaki tua berambut putih itu sudah basah oleh keringat. Sekte memiliki harapan tinggi untuk mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Jika dia tidak dapat melelangnya, itu akan dianggap telah gagal dalam pekerjaannya dan akan menghadapi hukuman sekte. Keheningan berlanjut. Tepat ketika lelaki tua berambut putih itu agak tidak tahan lagi, sesosok manusia yang mengenakan jubah hitam perlahan berdiri dari kursi VIP. Suaranya yang samar memecah keheningan di tempat pelelangan. Satu pil rohdo, satu pil huang perkasa. Tawaran mendadak itu langsung menimbulkan keributan di seluruh tempat lelang. Pil do spirit dan pil mighty huang, kedua jenis pil obat ini adalah pil obat yang sangat bagus yang masing-masing mampu meningkatkan kekuatan do wang dan do huang. Jenis pil obat ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi beberapa ahli yang hadir. Bagaimanapun, ketika seseorang mencapai kelas Do Wang dan Do Huang, mencoba untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan satu bintang bukanlah tugas yang mudah. Kadang-kadang, bukan tidak mungkin untuk menghabiskan beberapa tahun usaha. Beberapa tahun pelatihan pahit membutuhkan satu pil obat untuk menebusnya. Ini tidak diragukan lagi alasan utama para ahli ini menjadi gila sekarang. Mirip dengan pil rohdo, pil obat seperti pil huang perkasa jarang akan dibawa keluar oleh faksi manapun untuk dilelang. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki pil seperti itu, seseorang akan dapat meningkatkan kekuatan beberapa ahli inti dalam sekte seseorang.
Ini sangat menguntungkan dalam hal kekuatan keseluruhan. Oleh karena itu, semua orang tercengang ketika mereka mendengar bahwa sebenarnya ada seseorang yang akan membuka mulutnya untuk menukar pil obat semacam ini. Tatapan seluruh tempat pelelangan semuanya beralih ke kursi VIP. Mereka semua mendarat di atas orang berjubah hitam yang perlahan berdiri. Dalam sekejap, berbagai percakapan pribadi yang mengejutkan mulai berulang kali muncul. Orang-orang di kursi VIP jauh lebih tenang dibandingkan dengan banyak suara terkejut yang datang dari kerumunan. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa orang berjubah hitam misterius ini adalah alkemis tingkat 6. Biasanya, seorang alkemis akan memilih untuk menggunakan pil obat sebagai gantinya untuk sesuatu yang pertama. Namun, mereka masih tidak bisa menahan menggelengkan kepala ketika mereka mendengar Xiao Yan mengutip pil roh Dou dan pil Huang perkasa sejak awal karena keduanya adalah pil obat yang sangat berharga. Dia memang layak menjadi alkemis tingkat 6. Cara pengeluaran ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Pil Dou Spirit dan pil Huang perkasa. Mengingat nilai dari dua pil obat ini, mereka pasti dapat menukar koin emas di kisaran 8 juta. Jumlah tersebut dinilai cukup besar. Pria tua berambut putih di panggung lelang menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar seseorang mengeluarkan tawaran pembukaan. Dia menyapu keringat dari dahinya tanpa ada yang menyadarinya. Sebuah pikiran masuk ke dalam hatinya. Pil roh Dou dan pil Huang perkasa mungkin memang sangat berharga, tetapi mayat magical beast yang mereka gunakan untuk ditukar tampaknya membuat mereka kerdil. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, orang besar ini pada akhirnya adalah binatang buas yang akan melompat ke peringkat ke-8. Meskipun binatang buas yang pada akhirnya ganas ini telah berubah menjadi mayat kering, bahkan kekuatan harimau akan tetap ada setelah mati, apalagi magical beast dengan peringkat ini. Orang tua berambut putih mengarahkan pandangannya ke tempat tertentu dari tempat pelelangan tanpa meninggalkan jejak sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah melihat orang di sana menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa menghela nafas di dalam hatinya. Wajahnya masih dipenuhi dengan senyuman saat matanya menyapu kursi VIP. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan ini menawarkan satu pil Dou Spirit dan satu pil Huang perkasa. Bolehkah saya tahu jika ada yang menawarkan tawaran yang lebih tinggi?" Petik 2. Dapatkah saya menawar satu teknik Dou tingkat rendah tingkat di kelas? Suara ragu-ragu terdengar setelah suara lelaki tua berambut putih itu terdengar. Orang tua berambut putih itu terkejut ketika mendengar ini. Dia tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya, dan menjawab ke arah suara itu, "Maaf, meskipun teknik Dou tingkat rendah kelas cukup berharga, Sekte Kaisar Hitam kita masih lebih memilih pil roh Dou dan pil Huang perkasa." Petik 2. Orang tua yang telah berbicara hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar ini. Dia menggumamkan beberapa kata di mulutnya sebelum duduk kembali. Sepertinya dia telah kehilangan minat untuk mengeluarkan tawaran lain untuk mayat magical beast ini. Setelah lelaki tua itu duduk, orang-orang di kursi VIP tetap diam. Banyak orang tidak merasakan kegembiraan dari Gambe seperti itu. Lagi pula, jika mereka benar-benar menghabiskan harga yang sangat tinggi untuk membeli mayat yang tidak berguna, kerugian mereka benar-benar akan menyebabkan seseorang memiliki dorongan untuk menghancurkan dinding. Perut lelaki tua berambut putih itu dipenuhi dengan depresi saat dia melihat suasana yang telah menjadi sunyi sekali lagi. Pil roh Dou dan pil Huang perkasa jauh dari perkiraan harga yang ditempatkan Sekte Kaisar Hitam pada mayat binatang ajaib ini. Jika mereka hanya menjualnya seperti ini, merekalah yang akan menderita kerugian. Sementara lelaki tua berambut putih itu tertekan, Fang Yan berambut merah dan beberapa sesepuh di sampingnya di kursi Demon Flame Valley menyelesaikan diskusi mereka. Dia perlahan berdiri di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Fang Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berbicara dengan lelaki tua berambut putih di panggung pelelangan, "Bahkan jika lembah api iblis kami memiliki pil obat seperti pil Huang perkasa, kami pasti tidak akan mengeluarkannya. Namun,
Saya memiliki teknik Do tingkat menengah kelas di sini. Jangan cepat menghakimi. Anda bisa menunggu sampai saya memberitahu Anda tentang efeknya sebelum memutuskan. Petik 2. Teknik Do ini disebut Flame Creation Skill. Ini agak sulit untuk dipraktikkan. Praktisi haruslah seseorang yang mempraktikkan metode Ki afinitas api. Teknik Do semacam ini tidak hanya akan memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun tetapi juga mampu mengubah Do Ki di dalam tubuh seseorang menjadi api energi yang tidak nyata. Tentu saja, ini bukanlah alasan yang dipuji. Penggunaan terbesarnya adalah jika orang lain yang mempraktikkan teknik Do ini menggunakannya pada saat yang sama, api energi yang terbentuk dapat digabungkan untuk sementara. Api energi setelah penggabungan seperti itu akan berubah menjadi nyala api yang sebenarnya. Kekuatannya sangat mengejutkan dan bahkan bisa sebanding dengan api surgawi. Selama Sekte Kaisar Hitam Anda mendapatkan teknik Do ini dan menemukan cukup banyak orang yang cocok untuk mempraktikkannya. Kata-kata samar Fang Yan segera menimbulkan keributan yang cukup besar saat mereka terdengar di tempat pelelangan. Teknik Do yang kuat semacam ini yang bisa membentuk sesuatu yang sebanding dengan api surgawi setelah bergabung adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Sebagian besar orang yang duduk tahu apa itu api surgawi. Mereka juga telah mendengar sedikit tentang kekuatan menakutkan dari benda ini. Oleh karena itu, suara seruan berulang kali terdengar di dalam area lelang. Yang disebut Flame Creation Skill, ini juga telah menyebabkan hati Xiao Yan tiba-tiba melompat saat itu menimbulkan keributan di dalam tempat lelang. Dia tidak memiliki banyak minat dalam penggabungan api untuk menciptakan api surgawi yang dibicarakan Fang Yan. Hal yang membuatnya tertarik adalah kalimat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat mengendalikan api apapun. Ada banyak api di dalam tubuh Xiao Yan dan mungkin ada lebih banyak lagi di masa depan. Bagaimana dia akan mengendalikan api surgawi ini adalah masalah terbesarnya. Heavenly Flame, awalnya liar dan kejam. Mengontrol seseorang menghabiskan kekuatan yang tidak wajar. Biasanya, Xiao Yan harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mengendalikan api surgawi setelah mendapatkannya. Selain itu, karena lebih banyak api surgawi digabungkan di masa depan, mengendalikan semuanya secara alami akan sangat merepotkan. Jika dia memiliki Flame Creation Skill ini, kemungkinan skill ini akan memberi Xiao Yan banyak bantuan ketika saatnya tiba. Jika hati Xiao Yan tidak rasional, mungkin telah menoleh dan menukar Flame Creation Skill di tangan orang itu saat ini juga. Bagaimanapun, hal ini mungkin sangat penting baginya di masa depan. Orang tua berambut putih, yang awalnya kecewa, tidak bisa menahan untuk menganggukkan kepalanya yang tidak perlu setelah mendengar efek luar biasa dari Flame Creation Skill ini. Saya khawatir Elder Fang Yan belum mengungkapkan semuanya, bukan? Meskipun diriku yang dulu telah mundur selama bertahun-tahun, aku juga menyadari beberapa masalah di lembah api iblis. Flame Creation Skill ini mungkin luar biasa tetapi setiap kali seseorang menggunakan energinya untuk merger, itu akan menyebabkan pengguna menderita kerugian yang kekal. Sekali atau dua kali tidak masalah. Namun, jika digunakan beberapa kali, kemungkinan besar seseorang akan mati begitu saja. Sekte Kaisar Hitamku tidak memiliki begitu banyak ahli untuk dihabiskan dengan cara seperti itu. Oleh karena itu, teknik Do milikmu ini mungkin cukup bagus, tetapi tidak banyak berguna bagi Sekte Kaisar Hitam kami. Tawa tua samar tiba-tiba terdengar tepat ketika lelaki tua berambut putih itu ragu-ragu. Sosok emas segera muncul di panggung lelang dengan cara yang aneh. Fang Yan juga kaget saat melihat Mo Tianxing memutuskan untuk muncul secara tiba-tiba. Dia segera tertawa dengan cara yang agak malu sebelum menggosok hidungnya dan berkata, karena pemimpin sekte Mo tidak tertarik dengan teknik Do ini, kita akan melupakannya. Secara kebetulan, saya merasa agak tidak pasti di hati saya. Haruskah saya membayar harga yang mahal untuk membeli mayat yang tidak berguna? Kemungkinan pemimpin sekte akan memberi saya omelan yang kejam. Petik 2.
Fang Yan duduk kembali di kursinya setelah mengucapkan kata-kata ini dengan ejekan yang tersembunyi. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak ingin mengajukan tawaran lain untuk mayat magical beast ini. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Fang Yan ini. Rasa dingin yang samar muncul di matanya. Segera, dia menatap Xiao Yan dengan ramah dan tertawa sambil berkata, "Teman ini. Semua orang di sini adalah orang bijak. Meskipun ada resiko yang cukup besar dalam melelang mayat magical beast ini, kamu akan mendapatkan pahala yang sangat besar jika memang ada sesuatu di dalamnya. Karenanya, aku yang dulu secara pribadi telah maju. Jika Anda dapat mengambil 5 pil Do Spirit dan 4 pil Mighty Huang, mayat magical beast ini harus Anda tangani." Petik 2. Kata-kata Mo Tianxing menyebabkan keributan di dalam tempat lelang. Cukup banyak orang tanpa sadar memutar mata. Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana cara menipu seseorang. 5 pil Do Spirit dan 4 pil Mighty Huang, mengapa dia tidak pergi dan mati saja? Bagaimana seseorang bisa menyatakan harga seperti itu? 3 pil Roh Do dan 1 pil Huang perkasa. Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, menjawab dengan samar di tengah keributan. 4 pil Do Spirit dan 3 pil Mighty Huang. Mo Tianxing mengerutkan alisnya dan menjawab dengan suara yang dalam. Apakah pemimpin sekte Mo berpikir bahwa sangat mudah untuk mengolah pil obat? Xiao Yan tertawa saat berkata, "Aku tidak akan tawar-menawar denganmu lagi. 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Sejujurnya, saya berada di perahu yang sama dengan orang lain. Saya tidak memiliki banyak keberanian untuk terlibat dalam pertaruhan seperti itu. Lagi pula, siapa yang tahu jika bagian dalam magical beast hanyalah tumpukan daging busuk kering." Mo Tianxing mengerutkan kening setelah diperiksa dengan kejam oleh Xiao Yan. Dia merenung lama sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya di depan banyak tatapan tertegun. "Baiklah, kami akan menerima tawaranmu." Sudut mulut Mo Tianxing diam-diam terangkat menjadi senyum yang menyenangkan tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengangguk. Namun, dia tidak menemukan bahwa Xiao Yan, yang ditutupi jubah hitam, juga mengangkat senyum dingin ke bibirnya. Semua orang di tempat pelelangan menatap kedua orang ini yang baru saja menyelesaikan transaksi bisnis besar-besaran dalam beberapa kalimat. Mereka tanpa sadar menyeka keringat dingin di dahi mereka. Kedua orang ini memang bukan orang biasa. Sepertinya hampir tidak ada orang yang hadir yang memiliki resolusi seperti itu. 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Cukup banyak orang dengan keras menelan seteguk air liur saat mendengar kondisi yang diludahi dari mulut Xiao Yan. Tatapan mereka memancarkan cahaya kehijauan saat mereka menatap Xiao Yan. Mampu mengeluarkan 5 pil obat dengan tingkat seperti itu sekaligus adalah sesuatu yang disaksikan banyak orang untuk pertama kalinya. Tindakan ini jauh lebih tegas daripada melempar sekitar ribuan emas. Cukup banyak orang di kursi VIP menggunakan tatapan terkejut untuk menyapu Xiao Yan dan Mo Tianxing yang tersenyum. Hati mereka merasa terkejut dengan kekayaan besar alkemis misterius. Dia memang layak menjadi alkemis yang bisa menyempurnakan pil obat tingkat 6 kelas atas. Orang ini bahkan tidak mengedipkan matanya meskipun telah mengeluarkan begitu banyak pil obat sekaligus. Transaksi ini berhasil diselesaikan di depan banyak tatapan terperangah. Sudut mulut Xiao Yan berisi senyuman saat dia kembali ke kursinya. Pikirannya berbeda dari orang lain. Dia tidak peduli apakah ada harta di dalam mayat magical beast yang kering ini. Ini karena tujuan utamanya sebenarnya adalah sayap tulang seperti permata. Selama benda ini ada, dia tidak akan rugi bahkan jika dia membayar 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Ini karena Xiao Yan akan dapat menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings berkualitas tinggi dengan sayap ini. Pada saat itu, dia benar-benar bisa bepergian kemanapun di dunia. Mampu menukar barang luar biasa semacam ini yang dapat melindungi hidupnya hanya dengan 5 pil obat dianggap sangat menguntungkan dari sudut pandang Xiao Yan.
Dia secara alami mengerti bahwa Sekte Kaisar Hitam pasti akan menggunakan berbagai metode untuk menyelidiki mayat Magical Beast ini sebelum mereka bersedia mengeluarkannya untuk dilelang. Binatang ajaib ini mungkin benar-benar hanya setumpuk daging busuk kering seperti yang dia sebutkan. Jika Xiaoyan tidak memiliki metode pembuatan untuk Skybird Nine Flying Wings, Xiaoyan pasti tidak akan menggunakan harga seperti itu untuk menukarnya. Berdasarkan persepsi spiritual Xiaoyan, dia bisa mendapatkan sedikit pengetahuan yang bermanfaat. Oleh karena itu, transaksi ini mungkin tampak memiliki sejumlah besar risiko dari sudut pandang orang lain. Resiko di mana seseorang akan menderita kerugian total jika seseorang ceroboh. Namun, dari cara Xiaoyan melihatnya, itu adalah transaksi yang tidak akan pernah hilang. Di panggung lelang, senyum di wajah Mo Tianxing tidak disembunyikan setelah berhasil membuat Xiaoyan mengeluarkan 3 pil Do Spirit dan 2 pil Mighty Huang. Dia bertepuk tangan dan sekelompok pria besar muncul sekali lagi. Mereka menghabiskan banyak upaya untuk dengan hati-hati mengambil mayat Magical Beast untuk membawanya pergi. Mo Tianxing tidak meninggalkan panggung setelah menyaksikan mayat Magical Beast dibawa pergi. Dia melambaikan tangannya ke arah pria tua berambut putih itu dan yang terakhir menghela nafas lega. Yang terakhir segera membungkuk dan mundur. Dari kelihatannya, lelang berikutnya akan diselenggarakan secara pribadi oleh Mo Tianxing. Panas yang membara tiba-tiba melonjak dari hati sejumlah orang di kursi VIP ketika mereka melihat pertukaran ini. Apalagi selain air liur transformasi tubuh Bodhisattva, yang telah dipromosikan dengan baik, yang bisa membuat orang tua ini melelang sendiri. Mo Tianxing dengan mantap mengeluarkan sepasang sarung tangan keunguan kemasan dari cincin penyimpanannya di depan banyak mata panas yang menyala-nyala. Setelah itu, dia dengan lembut melambaikan tangannya. Saat tangannya melambai, tanah sekali lagi terbelah. Segera, beberapa pria tua berpakaian hitam dengan wajah tegas perlahan keluar. Salah satu tangan lelaki tua itu memegang kotak kecil yang ditutupi kain kuning. Beberapa lelaki tua menjaga jarak tetap saat mereka berjalan. Doki yang samar tapi tajam berlama-lama di atas tubuh mereka dan mata mereka yang seperti elang perlahan menyapu mereka. Pada saat ini, setiap gerakan yang tidak biasa akan menyebabkan beberapa orang ini memasuki keadaan pertempuran. Melihat formasi hati-hati yang muncul seolah-olah orang-orang ini menghadapi musuh, seluruh tempat pelelangan mulai secara bertahap menjadi sunyi. Suasana yang tidak biasa menutupi tempat itu, menyebabkan seseorang merasakan tekanan. Saya pikir semua orang harus menyadari sorotan dari lelang yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Saya yang dulu sadar bahwa cukup banyak orang yang duduk di sini datang karena hal ini. Mo Tianxing berbicara dengan suara yang dalam. Dia mengenakan sarung tangan keunguan kemasan dan senyuman di wajahnya perlahan menghilang. Sepasang pria tua berpakaian hitam dengan lembut meletakkan kotak kecil itu, ditutupi oleh kain kuning, ke meja lelang dengan sangat hati-hati sementara Mo Tianxing berbicara. Setelah itu, mereka perlahan mundur sebelum membentuk formasi misterius yang mengunci meja lelang di dalamnya. Jika ada yang berpikir untuk mencoba dengan paksa mengambilnya, 5 tetua Kaisar Hitam Sekte ini, yang semua kekuatannya ada di kelas Do Huang, akan berusaha keras untuk menghancurkan orang itu. Selain itu, bahkan jika seseorang mengalahkan mereka, seseorang harus menghadapi elit asli Do Zong, Mo Tianxing. Sekte Kaisar Hitam tidak dapat disalahkan karena menciptakan formasi pertahanan yang ketat. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini terlalu berharga. Tentu saja, alasan mengapa benda ini berharga sebagian besar karena rumor bahwa seseorang dapat memperoleh informasi tentang hati Bodhisattva jika seseorang memperoleh air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Doseng. Hanya 2 kata sederhana ini yang cukup untuk menyebabkan pertahanan mental setiap faksi dilemahkan dan dihancurkan. Seseorang dengan level ini dapat dianggap sebagai ahli surgawi yang berdiri di puncak pagoda emas. Mereka bisa menghancurkan gunung dan membelah bumi hanya dengan mengangkat tangan. Bahkan ruang bisa dihancurkan.
Kekuatan menakutkan semacam ini yang mampu bersaing dengan alam bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Oleh karena itu, meskipun banyak orang mengetahui bahwa ini mungkin hanya metode untuk menggembirakan acara oleh Sekte Kaisar Hitam, mereka masih tidak dapat mengendalikan panas liar di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk sampai ke tempat ini. Di wilayah sudut hitam, di mana tidak ada aturan, tinju adalah kebenaran. Di bawah daya tarik air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, bahkan beberapa iblis elit Douzong akan membuang semua wajah mereka dan mencoba merebutnya. Ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa terkejut dan juga tidak menyebabkan Mo Tianxing merasa terkejut. Jika Black Emperor Sekte tidak dianggap sebagai faksi tua di wilayah sudut hitam, dengan fondasi yang cukup kuat, kemungkinan besar itu akan lama dibasuh dengan darah. Selain itu akan menjadi jenis pertumpahan darah di mana bahkan anjing dan unggas mereka tidak ada yang selamat. Seseorang mungkin tidak bersalah, tetapi dia akan dianggap bersalah karena memiliki harta karun. Memiliki barang yang begitu berharga adalah sumber dosa terbesar. Namun, beruntung Sekte Kaisar Hitam bukanlah faksi biasa. Jika tidak, akhir yang paling menyedihkan pasti akan menimpa mereka. Mo Tianxing mengamati banyak tatapan panas yang melesat dari kursi VIP. Tatapannya berhenti di beberapa posisi sebelum Doqi mulai mengalir dengan tenang di dalam tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih kain kuning itu sebelum tiba-tiba menariknya. Kain kuning telah dilepas di bawah mata panas yang tak terhitung jumlahnya. Kotak kristal transparan terungkap, memantulkan cahaya di bawah cahaya. Pada saat ini, hampir semua orang mengabaikan cahaya yang menyilaukan itu saat mata mereka menatap ke dalam kotak kristal tanpa berkedip. Cahaya redup yang tidak biasa bertahan di dalam kotak kristal. Sekelompok berukuran kepalan dari item yang agak tebal berwarna hijau giok perlahan-lahan bergoyang dan melayang di dalam kotak saat cahayanya menyebar. Saat ia bergoyang, lapisan cairan mulai mengaduk, menyebabkannya tampak seperti makhluk hidup. Gugusan cairan hijau giok yang kental ini tetap tertahan di dalam kotak tanpa meminjam kekuatan apapun. Selain itu, tampaknya memiliki kecerdasan saat perlahan melayang di sekitar kotak. Cahaya aneh merembes dari permukaannya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Mata Xiao Yan menatap tajam ke cairan hijau giok kental yang mengambang saat dia dengan lembut bergumam. Mata cantik dari dokter peri kecil di sisinya juga menatap tajam ke cairan kental yang memancarkan cahaya aneh. Kegembiraan melintas jauh di dalam matanya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam dan secara bertahap menekan panas yang membara di dalam hatinya. Persepsi spiritualnya pada dasarnya tidak terkendali saat melonjak keluar. Akhirnya, tampaknya menemui beberapa hambatan sebelum bersentuhan dengan kristal dan dipantulkan kembali. Tampaknya Black Emperor Sekte ini benar-benar berhati-hati. Xiao Yan menarik persepsi spiritualnya, mengangkat alisnya, dan tertawa dengan suara dingin dan rendah. Semua yang hadir, ini adalah sorotan dari lelang Sekte Kaisar Hitam saya kali ini. Cukup banyak orang yang datang karena itu. Ini adalah Mo Tianxing melirik cairan kental aneh di dalam kotak kristal. Keserakahan dan kerinduan juga melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, dia segera mengangkat kepalanya dan mengucapkan satu kata pada satu waktu dengan suara yang dalam, air liur transformasi tubuh bodhisattva. Kata-kata Mo Tianxing yang rendah dan dalam tampak seperti bom berat yang menimbulkan keributan besar di dalam tempat pelelangan. Teriakan terkejut yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan banyak tatapan serakah segera melesat. Faksi besar di kursi VIP yang memiliki kekuatan cukup besar juga termasuk di antara orang-orang ini. Merasa bahwa tempat pelelangan tiba-tiba menjadi agak kacau, para sesepuh berpakaian hitam di samping meja lelang sedikit meringkuk tangan mereka. Mata mereka segera menjadi dingin. Suara busur yang dirangkai dengan tenang muncul di bayang-bayang di sekitar tempat lelang. Bang! Aura agung tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Mo Tianxing di tengah keributan.
Sepasang mata tajam perlahan menyapu tempat lelang. Saat tatapannya menyapu, area kacau itu tampak seperti es batu di air mendidih saat itu dengan cepat menjadi tenang. Tidak ada yang hadir dapat dengan mudah mengabaikan tekanan elit Dozong. Semuanya, harap ikuti aturan Sekte Kaisar Hitam kami. Jika ada yang tertarik dengan lelang ini, seseorang dapat membuka mulutnya untuk menawar. Tidak perlu meninggalkan tempat duduk Anda. Kalau tidak, Mo Tianxing berbicara pelan. Tatapannya segera menyapu beberapa area di mana auranya dikaburkan. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak. Sekarang, lelang air liur transformasi tubuh bodhisattva ini akan dimulai. Lelang yang sangat besar menjadi keheningan yang tidak biasa setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mata yang tak terhitung jumlahnya menyapu orang-orang di kursi VIP. Semua orang tahu bahwa mengingat nilai ludah transformasi tubuh bodhisattva ini, secara alamiah mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkannya. Mereka yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk mendapatkannya adalah para ahli dan faksi kuno yang hadir di kursi VIP. Anehnya, kursi VIP sepi. Bahkan faksi besar itu, yang siap membuat masalah lebih awal, tidak membuka mulut mereka dengan panik. Sebaliknya, tubuh mereka bersandar dengan lembut ke sandaran kursi mereka saat jari-jari mereka dengan lembut mengetuk lengan kursi mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Haha, ini aku yang tua yang belum menjelaskan diriku. Mo Tianxing juga dikejutkan oleh keheningan yang tidak biasa ini. Dengan segera, dia tampak telah pulih saat dia dengan lembut tertawa dan berkata, karena air liur transformasi tubuh bodhisattva ini terlalu berharga, metode pelelangan juga akan sedikit berbeda. Selanjutnya, saya ingin mengundang teman-teman yang tertarik untuk memasuki tahap pelelangan sendirian dan mengeluarkan barang yang ingin mereka gunakan sebagai ganti saya yang lama untuk melihatnya. Setelah itu, diriku yang dulu akan menyelesaikan transaksi ini dengan orang yang telah mengambil item dengan nilai terbesar. Petik 2. Cukup banyak orang yang tercengang ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing. Banyak orang segera menjadi tidak senang. Meskipun tidak senang, mereka jelas bahwa mengingat nilai dari air liur transformasi tubuh bodhisattva ini, barang-barang yang akan diambil oleh faksi-faksi besar ini untuk ditukar juga akan sangat berharga. Seperti kata pepatah, uang tidak bisa diungkapkan kepada siapapun. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan orang biasa tahu, apalagi faksi besar dan ahli yang mengguncang daerah sudut hitam. Xiao Yan juga terkejut dengan aturan ini. Namun, dia pulih dengan cepat dan mengangguk. Dengan cara ini, dia bisa menyelamatkan beberapa masalah. Lagi pula, jika sesuatu yang diambil seseorang begitu berharga sehingga orang-orang di samping mereka mulai mendambakannya, itu mungkin akan menarik cukup banyak masalah yang tidak perlu. Orang-orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Xiao Yan, mengungkapkan ekspresi yang lebih santai di wajah mereka. Mereka mengangguk setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Mo Tianxing melirik suasana yang sedikit rileks. Baru saat itulah dia tersenyum samar. Tangannya tiba-tiba bergerak dan lingkaran cahaya di sekitar panggung pelelangan tiba-tiba menjadi lebih padat. Dengan bertambahnya kerapatan warna, situasi di dalam panggung menjadi semakin kabur. Pada akhirnya, seseorang tidak bisa melihat apapun di atas panggung. Tawa keras dan jelas Mo Tianxing ditransmisikan saat tahap pelelangan ditutupi oleh pilar cahaya yang padat. Semuanya, saya pikir Anda harus bisa yakin sekarang, kan? Jika demikian, silakan mulai menawar. Bagaimanapun, setiap orang harus mengikuti aturan. Cukup masuk sendiri, jangan masuk berkelompok. Tentu saja, saya pikir semua orang tidak perlu khawatir bahwa saya yang dulu akan mengacau di depan semua orang. Petik 2. Cukup banyak orang yang tersenyum tipis ketika mendengar kata-kata Mo Tianxing ini. Jika Black Emperor Sekte berani mengacau di tempat seperti ini, kemungkinan mereka tidak ingin terus berkerumun di wilayah Black Corner. Beberapa faksi yang duduk memiliki latar belakang yang tidak lebih lemah dari Sekte Kaisar Hitam. Jika yang terakhir mengganggu mereka,
Sekte Kaisar Hitam hanya bisa dihancurkan jika mereka semua membentuk aliansi. Seorang pria paruh baya di kursi VIP memimpin untuk berdiri tidak lama setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Wajahnya dipenuhi dengan panas yang membara saat tubuhnya bergerak dan bergegas ke depan. Akhirnya, dia masuk ke pilar cahaya. Xiaoyan, yang berada di bawah jubah hitam, tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan cincin penyimpanan di jarinya saat dia melihat pria paruh baya itu menghilang ke dalam pilar cahaya. Dia telah menghabiskan semua usahanya untuk mempersiapkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini. Namun, dia tidak tahu apakah kekayaannya akan dapat diperoleh dari tangan begitu banyak ahli yang jelas telah datang. Kenapa aku tidak masuk nanti? Dokter peri kecil di sisinya tiba-tiba berbisik kepada Xiaoyan. Dia merajut alisnya sambil menatap pilar cahaya yang lebat. Tidak apa-apa, Sekte Kaisar Hitam tidak punya nyali untuk main-main di sini, apalagi, mengingat kekuatanku. Bahkan jika Mo Tianxing menyerang secara langsung, dia akan kesulitan membuatku tinggal tanpa mengungkapkan beberapa kemampuan. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan dokter peri kecil. Namun, selama Mo Tianxing agak rasional, dia tidak akan melakukan tindakan bodoh di depan mata banyak orang. Dokter peri kecil hanya bisa menganggukkan kepalanya saat melihat kegigihan Xiaoyan. Dia dengan lembut berkata, "Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, Anda harus ingat bahwa saya akan memaksa masuk jika Anda tidak keluar dalam 5 menit. Petik 2. Xiaoyan terkejut sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Sekitar 3 menit kemudian, pria parubaya yang besar berjalan keluar dari pilar di depan banyak sekali tatapan di pelelangan. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan kembali ke kursinya dengan wajah pahit. Dari kelihatannya, barang yang dia keluarkan tidak disetujui oleh Mo Tianxing. Orang-orang di kursi VIP yang merasakan ketidakpastian di dalam hati akhirnya melepaskannya setelah melihat orang pertama berhasil keluar. Selanjutnya, seorang lelaki tua berpakaian kuning dengan ekspresi bayangan dengan cepat berdiri dan bergegas ke pilar cahaya. Sisa lelang berjalan sangat mulus setelah awal yang tidak mulus. Orang-orang berulang kali memasuki pilar cahaya satu demi satu. Namun, kebanyakan orang akhirnya keluar dengan ekspresi yang agak suram. Tampaknya barang-barang mereka juga gagal memuaskan Mo Tianxing. Tentu saja, ini tidak terjadi pada semua orang. Ada sejumlah kecil orang yang keluar dengan senyum di wajah mereka. Tampaknya mereka memiliki banyak kepercayaan pada hal-hal yang telah mereka keluarkan. Xiaoyan tidak terburu-buru memasuki pilar cahaya. Sebaliknya, dia diam-diam duduk di kursinya dan menyaksikan kemajuan acara tersebut. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang, yang telah membeli skill bayangan gelap sebelumnya, perlahan berdiri sementara Xiaoyan diam-diam menunggu. Hati Xiaoyan sedikit menggigil saat melihat orang tua itu bertindak. Yang terakhir adalah salah satu dari sedikit orang di tempat pelelangan yang tidak bisa dia lihat. Oleh karena itu, hatinya secara otomatis mengklasifikasikannya di antara pesaing terbesarnya. Pria tua berambut abu-abu berhidung elang ini tampaknya memiliki reputasi di antara generasi yang lebih tua dari daerah sudut hitam. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang dari Demon Flame Valley, Elder pertama Suqian dan yang lainnya, yang belum melangkah maju, sedikit berubah saat yang pertama berdiri. Tatapan mereka dengan cepat melesat. Orang tua berhidung elang tidak peduli dengan tatapan sekitarnya. Tubuhnya bergetar dan dia menghilang dari tempatnya dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Pada saat ini, dia yakin bahwa lelaki tua ini, yang auranya berbeda dari Dozong biasa, pasti adalah seorang elit Dozong. Wilayah sudut hitam memang tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Saya tidak pernah mendengar orang ini sebelumnya. Tidak disangka bahwa kekuatannya sehebat ini. Wajah Xiaoyan menjadi serius di bawah jubah hitam saat dia bergumam di dalam hatinya. Ruang di mana lelaki tua berhidung elang itu menghilang sedikit bergetar saat pikiran ini melintas di hati Xiaoyan.
orang bisa melihat bahwa tubuhnya bersinar dan muncul sekali lagi. Wajahnya tersenyum tipis. Dari kelihatannya, sepertinya dia sangat percaya diri dengan harga penawarannya. Setelah berkedip dan kembali, lelaki tua berhidung elang itu terus mengabaikan tatapan sekitarnya saat dia kembali ke kursinya. Setelah itu, dia menutup matanya untuk memulihkan diri. Cukup banyak orang yang mengerutkan kening saat melihat gerakannya yang santai. Penatua pertama Fang Yan dari Demon Flame Valley akhirnya berdiri setelah giliran pria tua berhidung elang misterius ini. Wajahnya membawa senyuman saat dia perlahan berjalan keluar sesaat setelah memasuki pilar cahaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga membawa harta karun sejati. Xiaoyan mempelajari Fang Yan dengan ekspresi acuh tak acuh saat yang terakhir kembali ke kursinya. Dia baru saja akan berdiri ketika dia melihat Xiao Li, di kejauhan, berdiri di hadapannya. Setelah itu, tubuh yang terakhir bergerak dan dia bergegas ke pilar cahaya. Xiaoyan langsung tertegun saat melihat pemandangan ini. Tujuan dari Xiao Gate kali ini juga adalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, mengingat dasar, gerbang Xiao, bagaimana ia bisa mengeluarkan sesuatu yang menarik minat Mo Tianxing. Mata Xiaoyan tiba-tiba melirik penatua pertama Su Qian saat keraguan ini melintas di hatinya. Dia segera menganggukkan kepalanya, setelah tiba-tiba mengerti. Xiao Li berjalan keluar setelah memasuki pilar cahaya selama 3-4 menit. Penampilannya tidak menunjukkan ekspresi pahit atau terlalu banyak senyuman. Tampaknya Black Emperor Sekte tidak mengevaluasi hal yang telah mereka keluarkan dengan sangat tinggi. Xiaoyan perlahan berdiri saat pikiran ini melintas di hatinya. Menjadi target yang selalu diperhatikan, tindakan Xiaoyan secara alami menarik banyak tatapan yang berisi berbagai ekspresi. Tatapan ini secara alami bukanlah sesuatu yang membuat Xiaoyan merasa terganggu. Tubuhnya bergerak dan dia dengan lembut melayang di udara sebelum mendarat di pilar cahaya. Cahaya intens saat tubuh Xiaoyan memasuki pilar cahaya menyebabkan matanya menyipit sebelum dia membukanya dengan hati-hati beberapa saat kemudian. Dia secara kebetulan melihat Mo Tianxing tersenyum di atas panggung lelang. Ada seorang pria tua berwajah merah di belakang yang terakhir. Dia adalah Qisan, yang memiliki konflik dengan Xiaoyan. Haha, Mr. Yan Xiao. Aku yang dulu akhirnya menunggumu untuk melangkah maju. Mo Tianxing tersenyum saat berbicara. Dia mempelajari Xiaoyan. Tatapan yang biasa dia lihat pada yang terakhir tidak berbeda dengan tatapan yang biasa dia lihat pada seekor kambing gemuk besar. Xiaoyan diam-diam dan dingin menertawakan mata Mo Tianxing. Tatapannya segera beralih ke kotak kristal di samping tanpa menarik perhatian. Kejutan berkedip di matanya saat melihat cairan kental di dalamnya. Tampaknya ia memiliki kekuatan hidup sendiri. Dia bergumam, apakah ini air liur transformasi tubuh bodhisattva? Haha, ini air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sekte Kaisar Hitamku tidak berani membuat tiruan dari benda ini. Mo Tianxing tersenyum dan mengangguk. Dia segera tertawa. Bolehkah saya tahu apa yang akan Pak Yan Xiao gunakan untuk menukar air liur transformasi tubuh bodhisattva ini? Xiaoyan menarik pandangannya. Dia merenung sejenak di bawah tatapan Mo Tianxing yang agak panas. Dengan jentikan jarinya, botol giok putih muncul di tangannya. Ada pil obat besar seukuran mata naga yang sebagian terlihat di botol giok. Ini adalah pil obat tingkat 6 kelas atas, Zong Breaking Pill. Saya pikir pemimpin sekte itu Mo telah mendengarnya. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi tentang efeknya. Petik 2. Xiaoyan menjentikkan jarinya dan botol giok perlahan terbang ke arah Mo Tianxing sementara Xiaoyan berbicara. Zong Breaking Pill. Mo Tianxing dan Qisan di belakangnya gemetar saat mendengar nama ini. Sukacita yang sulit disembunyikan segera muncul di mata mereka. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.